Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Kami dari tim PKM FMIPA UGM akan memberikan sedikit informasi dan langkah-langkah untuk memasukkan data atau menambahkan data penduduk di OpenSID atau Sistem Informasi Desa Sardono Harjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. Dari menu utama, langsung kita menuju ke menu kependudukan. Di sana ada banyak pilihan. Karena kita ingin memasukkan atau menginput data penduduk, kita klik saja penduduk. Akan muncul tampilan sebagai berikut. Untuk menambahkan data penduduk, kita tinggal klik tanda plus atau penduduk domisili di atas kiri, sebelah kiri. Setelah muncul tampilan sebagai berikut, kita bisa menginput data dari penduduk baru tersebut. Dimulai dari nomor induk kependudukan. Misalnya di sini saya isikan kemudian nama lengkap, kemudian di sini status kepemilikan KTP apakah elektronik atau belum. Misalnya di sini KTP elektronik, kemudian status rekaman misalnya sudah direkam. Kemudian nomor KK berapa? Silahkan diisi di sini. Kemudian hubungan dalam keluarga, misalnya saya isikan kepala keluarga dan jenis kelaminnya laki-laki. Agamanya Islam, status penduduk adalah tetap. Kemudian kita juga diminta untuk mengisi data tentang kelahiran. Dimulai dari nomor akta kelahiran, tanggal lahirnya, jenis kelahiran, apakah tunggal, kembar, entah itu kembar 2, 3, atau 4, kemudian berat pada saat lahir, tempat lahir, waktu kelahiran, di sini adalah jam kelahiran, kemudian anak ke, panjang pada saat lahir, tempat dilahirkan misalnya apakah di rumah sakit, puskesmas, polindes, rumah, atau yang lainnya, kemudian penolong kelahiran siapa, apakah dokter, bidan, ataukah dukun. Selanjutnya, data tentang pendidikan dan pekerjaan. Sesuaikan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan KK. Apakah dia belum sekolah, sudah sekolah, entah itu SD, SMP, dan seterusnya. Kemudian, apabila masih bersekolah, pendidikan yang sedang ditempuh sekarang apa? Kemudian, pekerjaan yang bersangkutan saat ini apa? Silahkan dipilih di sini. Kemudian, untuk data kewarganegaraan, status warga negara, apakah yang bersangkutan WNI, WNA atau memiliki 2 kewarganegaraan. Apabila warga negara asing, maka di sini diminta untuk menuliskan nomor paspornya. Selanjutnya, untuk data orang tua yang bersangkutan, dimulai dari nomor induk kependudukan ayah dan nama ayah, kemudian dilanjutkan dengan nomor induk kependudukan dari ibu dan nama ibu. Kemudian, data tentang alamat, diminta di sini untuk memilih pilihan dusun, misalnya di sini saya pilih Kerandangan, kemudian RW-nya, kemudian RT-nya. Apabila ada nomor telepon, silahkan dimasukkan di sini, alamat email, alamat sebelumnya, serta alamat sekarang. Selanjutnya, untuk status perkawinan, apakah yang bersangkutan kawin, belum kawin, ataukah sudah bercerai. Apabila menikah, nomor akta pernikahan bisa dituliskan di sini, tanggal perkawinan, kemudian apabila telah bercerai, maka di sini diminta untuk menyebutkan akta perceraian dan tanggal perceraian. Kemudian untuk data kesehatan, diminta untuk menyebutkan golongan darah, akseptor KB apabila seorang wanita yang telah menikah, kemudian apakah memiliki cacat bawaan, asuransi yang diikuti, serta apakah memiliki sakit menahun atau tidak. Setelah semua lengkap, baru nanti data disimpan. Nah,
Di sini tidak berhasil untuk disimpan karena ada beberapa data yang harusnya diisi ternyata belum terisi. Kita cek. Nah, data yang seharusnya diisi di sini ternyata adalah pilihan golongan darah. Dan ini harus diisi. Misalnya saya isi A, kemudian saya simpan. Setelah berhasil disimpan, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Untuk mengubah data kependudukan tadi, bisa diubah melalui ubah biodata. Kemudian diubah sesuai dengan yang diinginkan. Begitu juga untuk ketika kita ingin mengganti foto profil dari penduduk yang kita input tadi. Ketika sudah, maka klik simpan lagi. Apabila kita ingin menambahkan dokumen terkait dengan penduduk yang kita input tadi, kita bisa memasukkannya menggunakan manajemen dokumen. Kita klik saja manajemen dokumen. Kemudian tambah dokumen. Di sini silahkan ditambah nama dokumennya, kemudian file yang akan diunggah bisa diambil di sini, kemudian simpan. Maka dokumen yang kita lampirkan tadi akan muncul di sini. Untuk kembali ke biodata penduduk, kita tinggal klik kembali biodata penduduk. Selanjutnya, untuk kembali ke daftar penduduk, kita klik saja kembali ke daftar penduduk. Maka data yang kita inputkan tadi sudah muncul di sini. Ada beberapa aksi yang bisa kita lakukan terkait dengan data yang kita input pada data penduduk ini. Kita bisa melihat detail biodata penduduk dengan mengklik lihat detail biodata penduduk. Kita bisa mengubahnya di sini menggunakan ubah biodata penduduk. Kemudian bisa melihat lokasi tempat tinggal, bisa mengubah status dasar dari penduduk, kemudian bisa mengupload dokumen penduduk lewat sini juga, kemudian mencetak dan menghapus data penduduk, juga bisa menggunakan pilih aksi ini. Selanjutnya, apabila kita ingin menampilkan beberapa penduduk saja, berdasarkan status penduduk, kita tinggal klik saja status penduduk, kemudian kita pilih salah satunya, misalnya status penduduk tetap, maka akan terfilter siapa saja yang merupakan penduduk tetap. Apabila kita memfilter dengan jenis kelamin, misalnya perempuan, maka yang akan ditampilkan hanya penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Dan terakhir, pada menu penduduk ini, apabila kita ingin membersihkan filter yang sudah kita berikan tadi, misalnya tadi filter terakhir adalah jenis kelaminnya, kita pilih yang perempuan. Apabila kita ingin membersihkan filter, kita tinggal bersihkan filter. Maka semua penduduk akan ditampilkan di sini. Demikian langkah-langkah mengelola OpenSID untuk data penduduk. Terima kasih, semoga bermanfaat.